politik. Dan tolong jangan sombong. Ini ada 9 naga, 9 konglomerat terkaya di Indonesia. Mereka sombong betul. Mentang-mentang mereka punya duit, mereka bisa beli pejabat, mereka bisa beli tentara, mereka bisa beli polisi, mereka bisa atur itu yudikatif, mereka bisa atur eksekutif dan legislatif. Mereka sombong, saudara. Sombong. Mereka ingin menghina-hina ulama, mereka ingin menghina-hina umat Islam, saudara. Maka itu umat Islam saya ajak bersatu. Ini Indonesia nggak boleh dijajah oleh asing maupun asing. Betul? Siap berjuang, siap berjuang. Kalau kita bersatu, kita berjuang bersama. Besok 9 naga kita jadikan 9 cacing yang terhina, saudara. Takbir. Siap bersatu, siap berjuang. Siapa yang maha besar? Jadi jangan ini 9 naga mentang-mentang punya duit sombong, saudara. Jangan, saudara. Ya, perlu Anda tahu, saudara. Mereka ini pernah mengirim orang. Mereka menyampaikan ke saya, Habib Rizik, Anda kami tawarkan. Mau berapa? Mau 1 triliun kami berikan. Tapi tolong, sudahlah, nggak usah lagi ada aksi 212. Nggak usah ngumpulin umat Islam, itu mengganggu daripada laju ekonomi kita. 1 triliun kami kasih, silakan. Habib mau bangun pesantren, mau bangun pabrik, mau buka lapangan kerja, itu untuk masyarakat pribumi, silakan. Jangan ganggu kami. Kalau Habib masih nggak cukup 1 triliun, lebih dari 1 triliun sebutkan berapa. Kami siap untuk berikan. Kita jawab singkat, sampaikan kalian punya bos, sampaikan kepada kalian punya pimpinan. Kita tidak butuh duit, kita tidak butuh harta mereka. Yang kami minta, jangan obok-obok Indonesia, jangan ganggu rakyat Indonesia. Pribumi Indonesia harus menjadi tuan di negeri sendiri, betul? Jangan coba-coba menyerang Islam, jangan coba-coba mengganggu Islam, jangan coba-coba menggusur rakyat kecil. Nggak perlu kami butuh duit kalian, tidak. Setelah permintaan ini saya tolak, saudara. Seminggu kemudian mulai ada panggilan untuk saya di Bandung, saudara. Setelah itu mulai lagi ada panggilan-panggilan lainnya. Macam-macam kasus, diperkarakan ini, diperkarakan itu. Ya, begitulah teknik politik kotor, saudara. Kalau lawan tidak bisa kau rangkul, kau pukul. Kalau lawan tidak bisa kau peluk, kau gebuk. Mereka tidak bisa rangkul kita, mereka pukul kita. Mereka tidak bisa peluk kita, mereka gebuk kita. Maka itu saya minta kepada umat Islam, ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Nggak boleh. Indonesia tidak boleh dijajah. Indonesia harus berdaulat, harus merdeka, hukum harus tegak. Nggak boleh diacak-acak oleh mereka para pemodal. Betul? Siap bersatu, siap berjuang, siap bela agama, siap bela negara, siap mati di jalan Allah. Takbir. Sallu ala Nabi. Ini yang saya sampaikan, saudara. Dan terakhir, sekarang ada ancaman lagi. Ada kelompok yang sudah musyawarahkan untuk menghabisi kita, baik dengan racun maupun dengan sabotase, atau dengan kecelakaan, atau dengan penghadangan di jalan. Tidak, kami tidak akan mundur. Silakan kau siapkan pasukan untuk menghadang, silakan kau sebutkan tim itu bentuk timnya untuk meracuni atau untuk sabotase. Kami tetap berlindung kepada Allah. Yang kami takut hanya Allah. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Upaya makar kalian tidak akan pernah bisa menyentuh umat Islam tanpa izin Allah. Enggak, bahkan kalian nggak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada umat Islam tanpa izin Allah. Kalian nggak bisa mencelakakan kita tanpa izin Allah. Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Takbir. Apa bisa orang bunuh kita tanpa izin Allah? Apa bisa orang meracuni kita tanpa izin Allah? Apa bisa orang menghadang kita tanpa izin Allah? Yakin dengan Allah, beriman kepada Allah. Takbir. Tapi saya sudah tahu, saudara, siapa merencanakan itu saya sudah tahu. Saudara, saya sudah sampaikan ke beberapa kiai dan beberapa habaib, serta saya sudah sampaikan kepada istri saya di rumah. Saya sebutkan satu persatu, si A, si B, si C. Ini yang merencanakan, ini yang ingin membuat kegaduhan, ini yang merencanakan untuk menghabisi para habaib dan para ulama. Kalau terjadi apa-apa, maka orang-orang inilah yang bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, saudara, kita nggak pernah takut. Mereka mau perang bubar-bubaran dengan kita, kita juga siap untuk menghadapi mereka. Betul? Betul? Siap berjihad di jalan Allah, siap perang di jalan Allah. Catat baik-baik, saudara, malam hari ini seorang Habib mati dibunuh karena bela Islam. Besok ribuan Habib-Habib yang lainnya akan bangkit berdiri tegak untuk melanjutkan perjuangan, saudara. Para habaib yang dalam diri mereka menetes darahnya Rasulullah,
yang mereka lahir dari sulbinya Rasulullah, mereka tidak akan pernah mundur dalam membawa panjinya Nabi, panjinya datuk mereka Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan catat baik-baik saudara, kalau hari ini ada seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama dibunuh karena membela Islam, besok ada ribuan kiai, ribuan ustadz, ribuan ulama, mereka akan bangkit berdiri membawa panji Nabi untuk membela Islam di negeri ini saudara. Takbir, takbir. Al ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi, mereka nggak bakal pernah mundur untuk membela dan memegang panjinya Nabi. Betul? Betul. Dan kalau malam hari ini ada seorang pemuda Islam yang berjuang membela Islam, kemudian dibunuh karena bela Islam, besok jutaan pemuda Islam di seluruh Indonesia akan bangkit untuk menegakkan Islam, berjuang bersama habaib dan ulama mereka saudara. Takbir, siap berjuang, siap berjihad. Takbir, takbir. Saya mau tanya, kalau ulama diganggu, diam atau lawan? Diam atau lawan? Siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela kiai. Takbir. Sallu ala nabi. Ulama bisa dibunuh, tapi semangatnya nggak bisa dibunuh. Ulama bisa dibunuh, tapi amanat dan wasiatnya kepada umat nggak bisa dibunuh. Ulama bisa dibunuh, tapi perjuangan Islam nggak bakal pernah bisa dibunuh. Maka itu saya akhirnya sebagai penutup saya sampaikan, ulama bukan musuh negara, ulama bukan musuh umara, ulama bukan musuh tentara, ulama bukan musuh polisi, ulama bukan musuh NKRI. Bahkan para ulama selalu setia. Setiap saat kalau negara membutuhkan mereka, mereka akan membantu. Selalu setia. Selama ini yang membantu tentara adalah ulama, yang membantu polisi adalah ulama, yang membantu pemerintah adalah ulama. Kalau pemerintah ingin negara ini tetap aman, damai, sentosa, jangan jadikan ulama sebagai musuh. Rangkul ulama, peluk ulama, ajak ulama musyawarah, muliakan ulama sebagaimana Allah memuliakan mereka. Betul? Tapi ingat, kalau Umar coba-coba memusuhi ulama, kehancuran Anda sudah dekat. Kehancuran Anda setiap saat bisa tiba, dan Allah akan menggantikan Anda dengan generasi baru yang jauh lebih baik lagi. Hati-hati, ini peringatan, ini peringatan. Kalau Anda memusuhi ulama, Allah akan jadi musuh Anda. Kalau Anda mau menghancurkan ulama, Allah akan hancurkan Anda. Kalau Anda mengganggu ulama, Allah yang akan binasakan Anda semua. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuat. Jangan Anda berlindung di balik kekayaan para konglomerat kaya yang ingin merusak negeri ini. Hei, kekayaan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan Allah. Yang membela umat adalah Allah yang Maha Kaya, yang kekayaannya tidak terbatas, yang kekayaannya tidak terhingga, yang kekayaannya tidak pernah berkurang, saudara. Jangan sombong. Maka itu saya nggak main-main di sini, saudara. Saya yakin kalau umat Islam bersatu, kalau umat Islam tetap mau patuh kepada Allah, besok 19 April akan menjadi kemenangan umat Islam di negara Indonesia ini, saudara. Siap rebut Jakarta, siap rebut Indonesia, siap menangkan Islam. 19 April siap jaga keamanannya. Takbir. Maka itu 19 April saya minta semua umat Islam, baik dari Jakarta maupun luar Jakarta, kumpul rame-rame di Jakarta, jaga setiap TPS. Jangan ada kelompok-kelompok yang mengintimidasi. Setuju? Kalau ada mengatakan Habib itu kan tugas tentara dan polisi, betul. Justru kami cinta tentara, kami cinta polisi. Kami tahu kekuatan mereka terbatas. Kalau mereka tidak dibantu, mereka akan kewalahan, betul. Buktinya kemarin di putaran pertama, polisi ada, tentara ada, tapi orang macam Iwan Bopeng kan gak bisa dihadangi, sudah. Betul? Iwan Bopeng dengan sombongnya ngancem-ngancem TNI, katanya mau TNI dipotong-potong, sudah. Nah sekarang saya tanya, kalau TNI dipotong-potong, kesian gak? Kesian gak? Kalau gitu siap bela TNI, siap bela tentara, siap potong Iwan Bopeng. Nah, maka itu saudara, sekali lagi saudara, besok 19 April kita jaga. Kalau ada kelompok-kelompok melakukan intimidasi di TPS, melawan polisi, melawan tentara, mengintimidasi masyarakat, kita tangkap rame-rame, kita jebloskan mereka semua ke penjara. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap jaga TPS. Takbir. Dan gak sampai di situ, tolong Anda siaga satu, saudara. Loh, kenapa siaga satu? Saat ini lawan sedang panik, saudara.
Kenapa? Satu, berdasarkan survei, si kafir ini melorot terus, sudah. Saat ini sudah di bawah 30%. Calon muslim sudah 70%, saudara. Terus melorot, sudah. Udah gitu yang kedua, kalau debat nggak pernah menang. Debat nggak pernah menang. Itu kalau kita lihat debatnya kayak dosen lawan anak TK, sudah. Tahu anak TK yang masih kencing di celana. Nah, jadi sekarang ini udah ada perubahan, saudara. Ditambah lagi yang ketiga, sekarang udah banyak tablik-tablik. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Syekh Ridwan Al-Amri, ulama-ulama sudah sepakat bersatu di Jakarta, saudara. Para habaib, para ulama, udah nggak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Kecuali yang ulama-ulamaan. Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama yang ngajak kita ke sorga. Kalau ulama-ulamaan yang ngajak kita ke sorga-sorgaan. Nah, ayo mau ikut yang mana? Ikut ulama-ulamaan atau ikut ulama? Yakin? Tadi Syekh Ridwan Al-Amri udah ngabarin kepada kita, kiai udah bersatu, saudara. Nggak ada perbedaan di antara mereka. Kita harus menangkan si muslim, insya Allah. Nah, saya keliling dengan kawan-kawan, masuk ke Pulauan Seribu, masuk saudara ke kampung-kampung. Bahkan setiap hari ada sholat subuh gabungan berjamaah se-Jakarta. Tiap hari secara bergantian, saudara. Semua para habaib kiai kita bagi-bagi di mana tempat, saudara. Alhamdulillah. Sekarang yang kemarin mendukung kafir, sekarang banyak yang berubah, menyesal, tobat, mereka ingin memilih muslim, saudara. Alhamdulillah.